Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Isi rangkuman cerita pada video kali ini adalah Seirei Gensuki Vol 5 Part 1. Sebelum masuk ke video, ada list karakter yang akan tampil selama video berlangsung. Kalian bisa pause. 5 bulan sudah berlalu semenjak Latifah membuat buku hariannya. Latifah merasa khawatir kepada tamu yang akan dibawa oleh Oni-chan. Faktanya dua dari mereka adalah cinta pertama Oni-chan dan adik kandungnya. Latifah yang tidak ingin menyerah mengenai Oni-chan akhirnya menemukan solusi dan memutuskan untuk berteman dengan tamu yang akan dibawa oleh Oni-chan. Scene berpindah pada Ryo, Miharu, Aki, dan Masato yang telah bertemu dengan Latifah, Sarah, Alma, dan Orphea. Latifah yang melihat Oni-chan pulang langsung memeluk Ryo. Kemudian Ryo mulai memperkenalkan Sarah, Alma, Orphea, dan Latifah kepada Miharu, Aki, dan Masato. Mereka semua akhirnya saling kenal. Aki yang bingung mendengar Sarah dan yang lainnya memanggil Haruto dengan sebutan Ryo, mulai bertanya. Ryo menjelaskan bahwa dia merupakan buronan tingkat kerajaan. Semua yang mendengar hal itu terkejut, faktanya semuanya baru mengetahui masa lalu dari Ryo. Dan itu sebabnya Ryo mengubah warna rambutnya. Selanjutnya Ryo memperkenalkan Aisyah kepada Sarah dan yang lainnya. Sarah, Alma, dan Orphea langsung berlutut kepada Aisyah. Miharu dan yang lainnya kaget melihat momen itu. Setelah selesai berkenalan, mereka langsung menuju ke balai desa. Di sana sudah ada Lady Trias yang merupakan roh hakun tingkat tinggi, sedang menunggu Ryo dan Aisyah. Setiba di sana, Ryo dan Aisyah pergi menghadiri rapat, sedangkan Miharu dan yang lainnya pergi menuju ke penginapan. Di dalam rapat, Trias menanyakan tentang kondisi Aisyah yang hilang ingatan. Trias menjelaskan bahwa roh tingkat tinggi tidak akan hilang ingatan, tapi kasus pada Aisyah membuat Trias ingin tahu lebih banyak. Lalu Shieldora bertanya kepada Ryo setelah mendengar kabar bahwa Ryo bisa berkomunikasi dengan Miharu dan yang lainnya. Ryo mulai menjelaskan di saat masih kecil, ingatannya berasal dari dunia yang sama dengan Miharu. Oleh sebab itu Ryo bisa mengetahui bahasa mereka. Trias dan para sesepuh terkejut setelah mendengar fakta dari Ryo. Kemudian Trias mulai bertanya kepada Aisyah mengenai elemen yang dikuasai. Aisyah menjawab, semua elemen. Sekali lagi, Trias dan para sesepuh terkejut mendengar pernyataan itu. Di sisi lain, Sarah membawa Miharu, Aki, dan Masato menuju ke taman. Mereka langsung disambut dengan banyak anak yang sudah berada di sana. Vera dan Aslan juga ada di lokasi tersebut. Kemudian Sarah memperkenalkan mereka berdua kepada Miharu dan yang lainnya. Vera sangat senang ketika mengetahui Aki seusia dengannya. Begitupun dengan Aslan dan Masato. Vera bertanya, kalian mau kemana? Sarah menjawab, kami akan mengantarkan tamu Ryo menuju ke penginapan. Vera dan Aslan yang mendengar hal itu ingin sekali ikut bersama mereka. Tapi Sarah melarang mereka berdua dikarenakan mereka berdua memiliki jam latihan. Masato yang mendengar itu ingin ikut bersama Aslan. Tapi Sarah berkata, untuk Masato lebih baik belajar dengan Ryo. Faktanya Sarah dan Alma pernah bertarung melawan Ryo, tapi hasilnya mengalami kekalahan. Itu sebabnya Sarah menyarankan Masato belajar seni pedang kepada Ryo. Mereka semua telah sampai. Miharu dan yang lainnya kaget ketika melihat rumah pohon. Sarah berkata, rumah pohon itu adalah bekas rumah Ryo, Latifah, dan kami. Masato yang mendengar itu sangat terkejut karena Ryo tidur bersama 4 gadis cantik. Miharu dan Aki juga sempat terkejut, tapi Sarah langsung menyuruh mereka masuk ke dalam. Ketika akan masuk ke dalam, Latifah menarik tangan Miharu. Latifah berkata, bolehkah aku manggil kamu Miharu? Miharu yang mendengar itu dengan senang hati menerima keinginan Latifah. Latifah sangat senang dengan hal itu. Di malam hari, mereka semua pergi menuju balai desa. Di sana sudah ada jamuan yang telah disiapkan oleh warga desa roh untuk Miharu, Aki, dan Masato. Shieldora berkata, Lady Trias dan Lady Asia akan masuk ke pesta. Ketika akan masuk ke ruangan, mereka semua terkejut melihat Lady Trias dan Lady Asia menggandeng tangan Ryo. Begitupun dengan Ryo yang merasa sedikit canggung dengan semua yang dialaminya saat ini. Setelah melihat momen itu, Shieldora memberitahukan ke warga desa tentang kedatangan Miharu, Aki, dan Masato. Miharu dan yang lainnya kaget ketika mereka dipersilakan maju ke depan. Kemudian pesta pun dimulai berkat izin dari Ursula. Pesta berjalan sangat lancar. Trias sangat ingin tahu tentang Ryo dan Aisyah, sehingga Trias juga meminta Aisyah datang ke rumahnya setiap hari. Aisyah berkata, baiklah. Pesta terus berlangsung hingga larut malam. Ryo dan yang lainnya kembali ke rumah. Scene berpindah pada Hiroaki, Flora, Gustav Huguenot, dan Roana. Mereka mengunjungi kota Amande di kerajaan Gal Arts.
Di sana sudah ada gadis cantik berambut biru bernama Liselotte Kretia yang datang sebagai tuan rumah dalam menyambut mereka. Gustav meminta bantuan kepada Liselotte dalam urusan merebut daerah yang sudah diambil oleh Duk Arthur. Liselotte sempat menolak dan menyuruh mereka meminta bantuan kepada ayahnya di kerajaan Kal'ars. Tapi yang dibutuhkan oleh Gustav adalah finansial. Gustav menjelaskan mengenai imbalan yang akan diberikan. Liselotte yang mendengar hal itu tentu menerima tawaran tersebut, mengingat Reka Guild dibangun sebagai tempat bisnis. Di pagi hari, Sarah, Alma, dan Orpia menantang Rio sparring. Rio menerima mereka bertiga sekaligus. Uzuma yang ada di sana akan menjadi wasit. Uzuma ini adalah pelatih di desa Roh. Miharu, Aki, dan Masato juga berada di sana. Vera dan Aslan yang mendengar kabar akan ada sparring memutuskan pergi melihatnya bersama anak-anak lainnya. Pertarungan pun dimulai. Sarah langsung menyerang ke arah Rio dengan cepat. Serangan Sarah dengan mudahnya dihindari oleh Rio, tapi di belakang Sarah, Alma yang akan melanjutkan serangan. Rio yang sudah menyadari kehadiran Alma berada di belakang Sarah dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Orpia yang berada di belakang melancarkan sihir kepada Rio. Rio menahan sihir itu menggunakan sihir roh, yaitu sihir bumi. Kemudian Rio mengeluarkan pedangnya dan berlari ke arah Alma. Mereka saling menghantam senjata mereka. Rio yang terlalu kuat membuat Alma dilempar oleh Rio ke arah Sarah. Sarah menghindari Orpia dan bergegas menyerang Rio. Rio berhasil menahan serangan Sarah. Orpia yang bersembunyi dari dinding yang sudah dibuat oleh Rio tadi mulai mengeluarkan sihir air. Rio yang sudah tahu lokasi Orpia membiarkan sihir itu menuju ke arahnya dan menebas salah satu sihir tersebut menggunakan pedang. Lalu Rio mengeluarkan sihir angin dan Sarah pun terlempar berkat sihir angin yang sangat kencang. Sarah yang terjatuh langsung diambil oleh Rio dan Sarah pun menyerah. Uzuma menghentikan pertandingan tersebut dan pertandingan dimenangkan oleh Rio. Di rumah, Vera, Aslan, dan Masato berdebat mengenai pertempuran tadi. Namun Masato teringat dengan niatnya yang ingin belajar pedang. Kemudian Masato menanyakan hal itu kepada Rio. Rio menjelaskan bahwa seni pedang bukanlah olahraga, melainkan sebagai bentuk prajurit yang siap tempur dan mati. Masato yang mendengar itu sempat terdiam, begitupun dengan Miharu dan Aki yang tidak ingin Masato dalam bahaya. Tapi Rio memberitahukan kepada Masato jika Masato masih bersikeras ingin belajar mengenai seni pedang. Setelah mendengar cerita darinya, maka Rio akan menerima permintaan Masato. Masato menjawab, "Aku ingin belajar, tapi itu menakutkan. Tapi aku ingin melindungi orang-orang terdekatku." Rio yang mendengar jawaban dari Masato membawanya menuju lapangan di desa Roh. Setiba di sana, Rio menyerahkan perisai dan pedang kepada Masato, kemudian menyuruh Masato melakukan pemanasan. Begitupun dengan Rio. Sarah, Alma, dan Orpia kaget melihat Rio melakukan pemanasan. Miharu dan Aki bertanya kepada mereka bertiga. Sarah menjawab, "Selama ini Rio tidak pernah pemanasan melawan kami." Rio berkata, "Ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya." Setelah mengatakan itu, wajah dan mata Rio menjadi serius. Semua yang menyaksikan Rio terkejut melihat mata Rio yang sangat tajam dan tubuh mereka semua bergetar. Faktanya, Sarah, Alma, dan Orpia tidak pernah melihat Rio seperti itu. Miharu dan Aki juga tidak pernah melihat Rio seperti itu. Pertarungan pun dimulai. Masato yang melihat wajah Rio serius, tubuhnya pun bergetar dan kakinya tidak bisa dilangkahkan. Rio berkata, "Kalau 30 detik ke depan kau tidak menyerangku, maka aku akan sudahi latihan ini." Dengan tekad yang kuat, Masato berhasil menggerakkan kakinya dan mengayunkan pedangnya. Tapi Rio dengan mudah menghempas pedang Masato, dan Rio membawa pedangnya tepat di leher Masato. Rio melakukan hal yang sama terus-menerus kepada Masato. Aki yang melihat adegan itu secara terus-menerus merasa khawatir dan berusaha menghentikan pertarungan. Tapi mata tajam Rio membuat Aki berkata, "Bukannya itu sudah berlebihan?" Aki berkata sambil gemetar di seluruh tubuh dan di mulutnya. Rio menjawab, "Selama Masato belum menyerah dan waktu belum habis, aku tidak akan berhenti." Aki cuma bisa terdiam dan berharap Masato baik-baik saja. Singkat cerita, Masato sudah kehabisan tenaga dan terjatuh. Kemudian Rio berkata, "Kau sudah lulus, Masato. Mulai besok aku akan mengajarimu seni pedang yang benar." Masato menjawab, "Benarkah? Terima kasih, Haruto." Rio melakukan itu semua agar memperkuat mental dan hati dari Masato. "Aku sangat bangga padamu, Masato," kata Sarah. Alma dan Orpia juga memberikan pujian kepada Masato. Rio mengajak mereka semua kembali ke rumah dan merayakan keberhasilan Masato. Di malam hari, mereka merayakan pesta. Para gadis sedang menikmati pemandian air panas, sedangkan Masato sudah tertidur. Kemudian Rio pergi menuju kamar mandi.
tapi Aisyah berada di sampingnya. Aisyah berkata, "Kau tidak perlu menyembunyikan sesuatu dari aku. Aku tahu segalanya tentang Haruto." Ryo yang mendengar hal itu menjadi murung dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin menunjukkan sosok aslinya kepada Miharu dan yang lainnya. Aisyah mengerti maksud dari Ryo dan memeluk Ryo lalu berkata, "Tenang saja, aku akan selalu ada untukmu, Haruto." Ryo berkata, "Terima kasih." Sementara itu di pemandian air panas, Miharu terus memikirkan Ryo saat melawan Masato. Dia sangat ingin berterima kasih kepada Ryo karena Ryo sudah mau menerima keinginan Masato dan memperlihatkan sisi yang sebenarnya di medan tempur. Wajah Miharu terlihat jelas di mata Latifa. Latifa bertanya, "Apa kau sedang memikirkan Oni-chan?" Miharu menjawab, "Benar, bagaimana kau tahu?" Latifa memberitahukan semua gadis yang ada di sini selalu memikirkan Oni-chan. Sarah, Alma, dan Orpia juga memikirkan hal yang sama. Bahkan Vera dan Aki juga memikirkan Ryo. Mereka semua tidak percaya setelah melihat sisi lain Ryo. Aki juga kaget dan bertanya, "Apakah Ryo sudah pernah membunuh banyak orang?" Sarah menjawab, "Mungkin ada benarnya. Aku tidak bisa membayangkan jika Ryo menjadi musuh kita." Selama pemandian air panas, mereka mulai menggosip mengenai Ryo dan Aisyah yang sudah diberitahu dari Aki dan Miharu bahwa Aisyah selalu dekat dengan Ryo dan tidur dalam bentuk fisiknya. Hal itu yang membuat Latifa, Sarah, Alma, dan Orpia merasa iri kepada Aisyah. Keesokan harinya, di dalam rumah ada Miharu, Aisyah, dan Ryo, sedangkan yang lainnya pergi keluar. Miharu terus berpikir dan ingin meminta saran kepada Aisyah. Aisyah menerima tawaran itu. Miharu bertanya, "Menurutmu apakah ada yang bisa aku lakukan untuk Haruto?" Aisyah menjawab, "Mungkin tidak ada, tapi Haruto akan senang jika perasaanmu disampaikan kepadanya." Miharu kaget mendengar perkataan itu dan berkata, "Aku hanya ingin berterima kasih melalui hadiah, bukan ungkapan." Aisyah berkata, "Mungkin dengan makanan. Ryo suka dengan nasi goreng." Seketika Miharu merasa senang dan lega. Faktanya nasi goreng merupakan hal pertama yang diajarkan dari ibu Miharu. Singkat cerita, mereka memasak dan diberikan kepada Ryo. Ryo mulai mencoba nasi goreng buatan Miharu. Ketika sedang mencoba, Ryo berkata, "Ini lezat Miharu." Miharu sangat senang dan berkata, "Itu masakan favoritku, tapi baru kali ini aku membuatnya dan diberikan kepadamu, Haruto." Haruto yang mendengar itu tentu membuatnya sangat senang. Setengah bulan sudah mereka alami di desa roh dengan kehidupan yang tenang dan damai. 2 hari kemudian, Ryo berpamitan karena harus pergi ke Stral dan melihat gurunya. Aki bertanya kepada Ryo mengenai guru yang ada di Stral. Ryo menjelaskan gurunya sangat muda dan berbakat. Sarah tidak habis pikir, Ryo yang kuat sempat belajar dari guru yang hebat juga. Darius juga memberikan nasihat kepada Aisyah agar tetap mengontrol kekuatan rohnya. Latifa seperti biasa memeluk Oni-chan. Sebelum pergi, Miharu memberikan bekal siang buat Ryo. Ryo sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Miharu. Semua orang yang ada di sana, termasuk Ursula dan Dominic, mulai meledek Ryo dan Miharu. Seperti ibu rumah tangga saja memberikan makanan kepada suaminya. Ryo dan Miharu tersipu malu, tapi Ryo mulai mengubah pembicaraan. "Terima kasih semuanya sudah mau mengantar kepergian kami. Kalau begitu ayo berangkat Aisyah." Ryo dan Aisyah berangkat meninggalkan desa roh. 2 minggu sudah berlalu, mereka tiba di dekat kerajaan Beltram. Saat ini mereka berdua berada di hutan dan membangun rumah batu. Ryo sekali lagi menjelaskan rencananya kepada Aisyah. Di pagi hari mereka akan mengumpulkan informasi mengenai pahlawan, dan di malam hari mereka akan menyelinap ke akademi untuk bertemu dengan Prof. Celia. Aisyah menawarkan diri untuk berubah menjadi bentuk roh agar bisa menjaga Ryo di sekitar. Ryo sangat berterima kasih kepada Aisyah. Pada siang hari, Ryo dan Aisyah mulai menjalankan rencananya. Mereka berdua mengumpulkan informasi melalui rumah makan. Informasi yang mereka dapat bahwa besok pagi akan ada upacara pernikahan yang diadakan oleh Duke Arbor, dan pahlawan muncul di kerajaan Beltram. Di malam hari, mereka menyelinap masuk ke akademi. Berkat aksi Aisyah yang berubah menjadi wujud roh, Ryo berhasil masuk melalui jendela lantai 2. Dan berkat Aisyah lagi, Ryo mengetahui bahwa Prof. Celia tidak ada di ruangannya. Ryo mulai berpikir, ini aneh, tidak seperti biasa. Prof. Celia tidak mungkin pulang secepat ini. Kalau begitu kita cari peneliti yang lain yang masih ada di akademi. Aku minta tolong Aisyah. Aisyah menjawab, "Siap." Mereka berdua berhasil menemukan peneliti lain yang masih di akademi. Ryo bingung jika dia menggunakan teknik roh ilusi, itu membutuhkan waktu cukup lama. Tapi Aisyah menegaskan bahwa tidak perlu khawatir.
Asia akan menggunakan teknik ilusi kepada orang itu dalam wujud rohnya. Rio merasa lega dan percaya kepada Aisyah. Ketika Rio masuk ke dalam, orang itu menyapa dengan baik. Di pikiran Rio, Aisyah berhasil melakukannya. Rio mulai mencari informasi dengan menyamar sebagai peneliti yang ingin bertemu dengan Profesor Celia. Orang itu menjelaskan bahwa Prof. Celia saat ini berada di kastil untuk persiapan upacara dengan Charles Arbor. Rio yang mendengar perkataan itu kaget dan berpikir Charles Arbor adalah orang yang menyiksanya saat masih kecil ketika menyelamatkan Flora Beltram. Rio menanyakan penyebab pernikahan. Orang itu bercerita bahwa sebelumnya faksi Duke Huguenot telah kalah melawan kerajaan Proxia. Oleh sebab itu, faksi Duke Arbor mulai mengambil alih dan hasilnya prajurit kerajaan Proxia mundur yang berada di wilayah faksi Hugh Frontaine. Setelah mendapat informasi yang cukup penting, Rio bertanya mengenai tentang pahlawan yang berada di Beltram, tapi hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan karena namanya berbeda yang disebutkan oleh Miharu dan Aki, yaitu Rui Shigekura. Dirasa informasi sudah cukup, Rio mulai meninggalkan ruangan itu. Asia bertanya, "Jadi selanjutnya apa, Haruto?" Rio menjawab, "Mungkin lebih baik kita masuk ke kastil dan mencari tahu langsung dari Prof. Celia." Mungkin segitu dulu untuk part kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini dan konten ini, silahkan bantu dengan menekan subscribe agar channel ini terus berkembang dan semangat dalam merangkum kelanjutan cerita anime lainnya yang mudah dipahami. Sekian, bye-bye.